Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Gilang Rangga dengan NIM 230705114. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang kernel Linux pada sistem operasi berbasis mobile. Pengertian kernel Linux. Kernel Linux merupakan inti dari sistem operasi yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak atau software. Kernel ini menggunakan arsitektur monolitik yang artinya semua layanan utama berjalan dalam satu sistem inti. Kemudian mendukung modularitas melalui loadable kernel modules atau LKM. Karena sifat kernel Linux yang open source, kernel Linux dikembangkan secara kolaboratif oleh komunitas global dan digunakan di berbagai perangkat seperti di server, smartphone seperti Android, kemudian laptop. Kemudian fungsi kernel dalam sistem operasi mobile. Kernel memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem operasi. Yang pertama, manajemen sumber daya, di mana kernel mengatur penggunaan CPU, memori, dan baterai agar tetap efisien. Kedua, alokasi memori, termasuk penggunaan OOM killer untuk menghentikan aplikasi jika memori penuh. Kemudian yang ketiga, manajemen proses. Manajemen proses menggunakan completely fair excluder atau CFS agar pembagian CPU adil. Dan yang terakhir, kernel juga mengelola driver hardware serta fitur hemat daya seperti wake lock dan suspend untuk efisiensi baterai. Kemudian ada arsitektur Linux kernel. Linux menggunakan arsitektur monolitik kernel dengan pendekatan modular. Maksudnya semua layanan inti berada dalam satu ruang kernel, tetapi tetap bisa ditambah atau dikurangi modulnya secara fleksibel. Komunikasi antara komponen kernel juga sangat efisien karena tidak memerlukan banyak proses tambahan seperti context switching. Kemudian adanya loadable kernel modules. Ini memungkinkan penambahan fitur tanpa perlu mengompilasi ulang seluruh kernel. Kemudian ada subsistem utama kernel. Yang pertama ada proses manajemen, yang mana proses manajemen yang mengatur jalannya proses menggunakan struktur data task stroke. Kedua ada memori manajemen yang mengelola memori menggunakan teknik paging dan segmentasi. Dan ada device report yang menjadi penghubung antara kernel dan hardware. Dan yang terakhir, networking yang mendukung konektivitas seperti Wi-Fi, LTE, hingga 5G. Kemudian ada arsitektur kernel pada Android. Pada sistem Android, kernel Linux telah dimodifikasi dengan tambahan HAL atau Hardware Abstraction Layer. Ini berfungsi sebagai penghubung antara kernel dengan hardware perangkat. Dan adanya HAL, sistem menjadi lebih modular sehingga pengembang bisa memperbarui komponen tanpa mengubah keseluruhan sistem. Kernel juga memastikan komunikasi antara aplikasi dan hardware berjalan dengan aman dan efisien. Kemudian ada peran Linux kernel pada server. Dalam lingkungan server, kernel Linux memiliki peran penting. Kernel dirancang untuk memberikan stabilitas tinggi, skalabilitas, dan performa optimal dalam menangani beban kerja besar. Kemudian kernel juga mendukung multi-core processing serta virtualisasi seperti KVM. Dan kernel Linux juga menjadi fondasi utama dalam cloud computing dan data center modern, termasuk penggunaan Docker dan Kubernetes.
Kemudian adanya peran Linux kernel pada desktop dan mobile. Peran kernel Linux berbeda antara desktop dan mobile. Jika pada mobile, fokus utamanya adalah efisiensi energi, kemudian manajemen memori yang ketat, dan responsivitas yang tinggi. Sedangkan pada desktop, kernel lebih fleksibel, mendukung berbagai hardware dan optimal untuk multitasking serta kustomisasi pengguna. Kelebihan Linux adalah yang pertama, bersifat open source sehingga transparan dan bisa dikembangkan oleh siapa saja, seperti Android yang awalnya itu dari Linux. Kemudian yang kedua, mendukung banyak arsitektur hardware seperti ARM, dan kemudian stabil dan aman karena didukung komunitas yang aktif. Dan yang terakhir, fleksibel serta modular sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Sedangkan kekurangan Linux seperti strukturnya cukup kompleks sehingga sulit dipahami oleh pemula. Selain itu, karena bersifat monolitik, kesalahan pada satu bagian bisa memengaruhi seluruh sistem. Dan untuk melakukan kustomisasi kernel, dibutuhkan pemahaman teknis yang cukup mendalam. Kemudian kita berada di kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, kernel Linux merupakan komponen utama yang menghubungkan software dan hardware. Dengan arsitektur modular, kernel Linux sangat fleksibel dan dapat digunakan di berbagai sistem, mulai dari server, desktop, hingga perangkat mobile seperti Android. Hal ini menjadikan Linux kernel sebagai fondasi penting dalam perkembangan sistem operasi modern. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.